Ini bisa menjadi pelopor di Indonesia. Kemudian dia menanggapi peraturan pemerintah diawali dengan Undang-Undang Minerba yang sudah mengisyaratkan perlunya pemurnian mineral dan batu bara. Itu sebetulnya sudah dari 2009, tapi hebohnya setelah kurang dari 2 tahun nih. Mungkin karena kebiasaan kita di mahasiswa juga SKS ya, sistem kebut semalam. Jadi mungkin kita juga secara reaktif setelah makin dekat waktu yang dengan 2014 semuanya baru ribut nih mengenai masalah pengolahan industri mineral ini. Nah, mudah-mudahan di sini Departemen Metalurgi mampu memberikan usulan yang konkret kepada pemerintah. Bagaimana melaksanakan misi ini. Jadi supaya negara kita mendapatkan nilai tambah yang sangat besar dari yang sebelumnya hanya mengekspor tanah air, sehingga sekarang mampu mengekspor suatu hasil akhir ya, hasil proses yang mempunyai nilai tambah yang sangat tinggi. Apalagi tadi perbandingannya 1,5 ya Pak Bambang ya. 1 juta investasi, uang yang beredar akan menjadi 5 juta di wilayah tersebut. Mungkin salah satu usulan yang menarik yang mungkin perlu disampaikan ke pemerintah pusat juga bahwa dengan dikenakannya pajak ekspor 20% itu paling enggak berapa persennya harus kembali ke daerahnya Pak, daerah yang menghasilkan tersebut untuk membangun community development di daerah tersebut, meliputi pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat di sekitar itu. Kemudian mengenai polusi energi kita, itu memang seperti yang kata Pak Yudi, kita memang negara yang boros, betul sekali. Satu dari sisi transportasi kita sudah boros sekali. Kemudian dari sisi sebetulnya ini terkait dengan pola kebijakan pengembangan wilayah kita, tata ruang kita. Karena pembangunan kita kan flat ya, sehingga itu akan memakan transportasi yang sangat luas, sehingga energinya boros. Seandainya ini pembangunan perumahan ini dengan sistem high rise, itu akan energinya akan menjadi jauh lebih hemat. Selain itu sebagai contoh di DKI ini problem sampah itu juga luar biasa. Itu juga memakan energi yang sangat besar. Karena bayangkan sampah rumah dari katakan di daerah Jakarta Barat harus diangkut jauh-jauh ke Jakarta Timur ke Bantar Gebang. Ini juga sudah memakan energi yang luar biasa besar. Anggaran Pemda DKI untuk sampah itu hampir 1 triliun untuk pengelolaan sampah. Jadi ini saya pikir perlu sebagai university research, saya pikir perlu coba dicarikan solusinya supaya pemakaian energi kita pelan-pelan dapat menjadi lebih hemat. Oke. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pertemuan ini kita sepakat ingin mengembangkan dan memajukan potensi mineral kita. Jadi dari yang sampai hari ini tuh lebih banyak mengekspor, Mas Widi bilang itu tanah air. Nah sekarang kita mengekspor barang jualan, barang dagangan. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa berdagang logam-logam yang kita punya sekarang ini. Gitu. Nah saya akan bagi dua fokus pertanyaan saya, yang mikro dan makro. Yang mikro itu saya setuju dengan Pak Prof. Bambang, bahwa ada tahapan nanti kita menuju kepada skala industri yang sangat besar yang kita kuasai sendiri, yang bersifat mandiri, jadi tidak tergantung lagi dengan Barat dan Amerika itu. Cuman pertanyaan saya sering mengalami gitu bahwa saya sering juga mencoba gitu dalam bisnis, bahwa apabila kita coba teknologi atau tenaga dari lokal itu ujung-ujungnya nggak efisien gitu. Nah karena kebanyakan baru dalam tahap teori dan laboratorium gitu, akhirnya ujung-ujungnya kita beli juga barang atau mesin dari luar gitu, karena yang sudah terbukti sudah improve gitu. Nah pertanyaan saya, apakah kita sudah siap ya untuk masuk ke tahap yang aplikatif dan komersial secara besar ya? Itu mungkin tahap pertama adalah kita seperti yang Pak Prof. Bambang bilang, kita beli dulu lah
furnace yang ada di Cina itu nggak apa-apa kita mulai dari yang kuno, tapi kita mandiri gitu, kita proses sendiri gitu. Baru nanti kita secara bertahap kita benahi, kita buat sendiri gitu. Jadi itu pertanyaan saya, apakah kita sudah siap secara real, secara faktual, bukan hanya secara teori gitu. Jadi karena itu sering terjadi di Indonesia itu, akhirnya pengusaha-pengusaha larinya ya beli teknologi luar lagi gitu yang sudah terbukti ya. Itu yang pertanyaan saya yang di mikronya. Nah di makronya, bahwa pengolahan dari mineral ini tidak lepas dari kebutuhan energi. Gitu. Saya dulu pernah berwacana gitu ya, bahwa di Indonesia ini, saya nggak tahu apakah dari PLN teman-teman kita ini bisa menjawab pertanyaan saya. Apakah di Indonesia ini pernah direncanakan pembuatan energi backbone? Gitu. Energi backbone itu adalah untuk mempersatukan sumber-sumber energi kita. Sebaran energi kita itu luar biasa, seperti yang Mas Yudianto bilang. Jadi dan itu bervariasi, mulai dari tenaga air, tenaga batu bara, dan macam-macam gitu. Nah, dengan adanya energi backbone ini, jadi kita tidak perlu lagi mengantarkan energi itu secara fisik ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Jadi kita bikin jaringan energi itu yang menyentuh kepada sumber-sumber energi itu sendiri itu, termasuk panas bumi yang tadi kita bicarakan itu. Nah, jadi itu akan menjadi lebih efisien. Saya nggak tahu apakah itu sudah pernah dipikirkan sama negara kita atau belum gitu. Nah, dulu juga saya pernah berwacana. Jadi begini, kira-kira 3-4 tahun yang lalu saya ke Kalimantan Selatan ya. Itu saya nginep di hotel yang paling mahal di situ di Kalimantan Selatan. Saya pikir saya sudah nyaman di situ gitu. Ternyata masih aja redup atau mati 2 jam gitu setiap hari itu. Saya sedih itu. Ini kan lumbung energi. Lumbung energi kok listriknya hidup padam gitu. Wah, luar biasa itu. Nah, itu dia. Artinya gini, salah satu dari potensi Kalimantan Selatan itu lumbung energi. Kenapa nggak kita bikin industri besar-besaran sekaligus sesuai dengan potensi energinya di situ? Jadi kita konsentrasikan industri pengolahan logam itu di situ, sehingga ongkosnya jadi murah sekali gitu. Karena memang energi itu ada di situ gitu. Nah, ini memang harus punya suatu keberanian dalam merencanakan dan juga keberanian politik gitu. Saya setuju dengan kata-kata Mas Yudianto Bismarck, tapi itu kurang. Kita harus cerdik gitu. Kita cemerlang atau pintar aja nggak cukup, tapi harus cerdik. Malaysia lebih maju dari kita karena dia cerdik gitu. Dia punya orang-orang yang pintar tapi dia juga cerdik gitu. Nah, pemimpin kita juga harus cerdik gitu. Jadi jangan menerima apa adanya aja, padahal kita punya segalanya di sini gitu. Saya rasa itu aja himbauan saya. Jadi satu, kita buktikan bahwa kita proof bisa menciptakan alat itu. Karena saya sebagai pengusaha saya akan beli gitu langsung gitu teknologi itu gitu, daripada saya beli ke luar negeri gitu. Tapi apakah itu bisa dijamin? Satu. Yang kedua, mari kita bikin energi backbone kita. Karena kita mempunyai energi yang luar biasa, termasuk di Papua itu energi luar biasa. PLTA di Papua itu luar biasa, pasti akan orang-orang dari PLN tahu itu. Nah, itu disambungkan, jadi kita semuanya kena kebagian listrik, nggak ada lagi yang hidup padam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi nama saya Insan Halim Mauludi, panggilannya Ludi. Kebetulan saya alumni dari Teknik Kimia di UI di sebelah. Ini ada beberapa yang ingin saya komentarin juga, Pak. Saat ini kita bicara dari awal tadi teknologi untuk processing nikel adalah pyrometallurgy, artinya menggunakan smelter. Sedangkan kita ketahui juga bahwa dengan menggunakan smelter itu energinya sangat-sangat luar biasa besar. Kita bisa bayangkan Antam dengan produksi 26.000 metrik ton per tahun ferronikel, mereka butuh 102 megawatt. Sekarang pertanyaan saya, Pak, apakah kita bisa memproses nikel limonite, artinya nikel yang kadar rendah di bawah 1,6%,
dengan teknologi pyrometallurgy yang energinya sangat besar tetapi masih bisa menguntungkan. Kenapa kita tidak menggunakan teknologi lain seperti hydrometallurgy? Oke, betul memang Pak Obang tadi katakan bahwa di Murin-Murin ada teknologi yang mereka menggunakan namanya HPAL, High Pressure Exit Leach. Itu memang ancur-ancuran. Dari feasibility study-nya dengan aktualnya sangat berbeda, sangat jauh. Tetapi jika kita sedikit agak melek teknologi, kita tengok ke Australia pada tahun 2008 kemarin, ada satu perusahaan di Australia yang bisa menggunakan salah satu teknologi yang hydrometallurgy tetapi lebih murah. Yaitu perusahaannya kalau nggak salah DNI ya, Direct Nickel. Mereka menggunakan ekstraksi nikel dengan atmospheric pressure. Otomatis bahan-bahan yang digunakan untuk peralatannya pun tidak seperti HPAL yang harus autoclave dengan bahan titanium dan lain-lain. Dan mereka sudah tahun kemarin ya, mereka sudah mass production. Dari mereka riset, dari mulai lab scale, bench scale, kemudian masuk ke pilot, kemudian ke mass product. Nah itu yang mungkin kita juga harus sedikit aware bahwa teknologi itu di dunia sebetulnya masih banyak. Hanya kita mungkin telat mungkin ya untuk untuk merisetnya. Dan memang ada keunikan juga Pak, Bapak-bapak sekalian. Kebetulan saya dengan teman-teman melakukan riset yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh Australia, yaitu kami melakukan direct leaching untuk nikel. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih oke. Kebetulan kita memang kendalanya kemarin itu kita ingin melakukan pilot scaling, tapi kalau orang Indonesia yang bawa teknologi sulit untuk yang percaya Pak, seperti itu. Dicoba di pilingnya ini. Betul. Jadi kalau di sini mau apa aja di itu ya. Sempat kemarin juga kami bawa Pak ke salah satu perusahaan refinery yang cukup besar di dunia, Rio Tinto Pak. Kemarin kami pernah ke sana juga. Jadi kami ketemu dengan presidennya yang di Indonesia namanya Pak Makantor. Ya kita sedikit sana, kemudian kami dibenturkan dengan provider teknologinya, yaitu Sherit Teknologi. Mungkin sudah ada yang pernah dengar juga. Sherit itu sudah melakukan hydrometallurgy di Kanada dan mereka berhasil. Artinya apa? Sebetulnya jika kita memang mau menggunakan alternatif teknologi lain bukan dengan pyrometallurgy, insya Allah kita bisa. Dan hasil perhitungan kami itu bisa memangkas cost energi sekitar, jika misalkan 100% untuk smelter, kita bisa hanya 20% kita sudah dapatkan nikel dengan kadar 99%. Mungkin itu Pak yang bisa kami share untuk bapak-bapak semuanya yang khususnya di industri mineral. Kemudian itu saja Pak. Juga ada satu pertanyaan Pak, apakah yang sekarang ingin melakukan teknologi dengan pyrometallurgy sudah menghitung biaya untuk memproduksi per kilo nikelnya atau NPI, nickel pig iron, dengan biaya produksi yang dibutuhkan? Karena menurut hemat saya kayaknya akan sulit sekali untuk mencapai masih bisa untung seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Widi. Memang betul 4 tahun belakangan ini departemen kami mencoba untuk tanda kutip berbenah diri lah begitu ya. Ada 4 sebetulnya yang kita pikirkan, 4 faktor, yaitu pertama pengolahan mineral. Kami ingin juga tanda kutip memberikan kontribusi terhadap pengolahan mineral Indonesia karena potensinya luar biasa di sana. Lalu kemudian yang kedua adalah manufacture, jadi hilirnya. Jadi antara hulu hilir, makanya kami juga cukup banyak masuk di sana. Jadi hilir untuk manufacture itu misalnya proses-proses teknologi pembuatan komponen dan lain-lain, itu juga kami belajar. Yang ketiga, kami banyak juga menyiapkan anak-anak itu untuk support di oil and gas, terutama untuk di welding dan di pemasangan corrosion. Jadi ketiga faktor itu yang kita coba kembangkan. Terakhir mungkin untuk advance material,
Karena juga sekarang di tempat kami juga cukup banyak belajar bagaimana untuk biomedical materials. Ya, jadi umur kita insya Allah akan lebih panjang, tapi pada titik itu kita juga memerlukan teknologi-teknologi yang bisa membantu material-material yang bisa diimplan di dalam tubuh. Terima kasih Mas Budi. Bang Firman, ini terkait dengan emang cerita lama antara periset dengan investor, begitu ya. Seperti ayam dan telur, karena memang kadang-kadang periset juga Anda bisa garansi nggak? Ya nggak bisa, nggak mungkin bisa garansi sesuatu yang baru. Gitu. Karena pada detik ini jujur, saya sebagai pribadi dan di Departemen Meteorologi dan Meteorologi sangat berterima kasih ada sosok Bang Selby yang bisa dia sebagai investor, tapi juga risknya itu kita tanggung sama-sama begitu. Jadi model itu bisa kita kembangkan, itu bisa terjadi karena kita saling trust gitu ya. Yang kedua, antara periset dengan investor, saya pikir pemerintah disitu masuk perannya gitu ya. Jadi saya mulai dengar bahwa dalam kerangka undang-undang minerba ini pemerintah juga udah mulai datang ke saya, bahwa bisa nggak bikin prototipe-nya, teknologinya. Jadi biaya itu tuh ada di sana begitu. Jadi kita kembangkan. Nah, yang juga sekarang terjadi, betul Bang Firman. Artinya gini, untuk buat blast furnace kita nggak mungkin. Di Indonesia saya yakin nggak ada manufaktur yang bisa bikin blast furnace. Kita beli, kita bedah. Tetapi kita juga di situ masuk risetnya. Sebagai contoh misalnya, blast furnace menggunakan kokas. Saya yakin kita bisa mensubstitusi dengan briket semi kokas. Cina datang ke saya, di mana bikinnya? Saya kasih tahu, di mana digunakannya. 2 minggu kemudian saya datang lagi ke Cina, itu dia sudah menggunakan itu. Artinya kan dia lebih cepat. Dan saya bilang saya proven. Ide-ide berani. Ide-ide kita itu memotong investasi menurut saya. Itu ya barangkali terkait dengan manajemen energi. Saya ambil contoh satu kasus. 2 bulan lalu saya datang ke Malaysia dalam kerangka membuat kebijakan untuk industri aluminium nasional. Yang terjadi, Malaysia itu di Sarawak dia membangun suatu bendungan. Kebetulan itu pinggirnya itu batu-batuan, jadi alam, bendungan alam. Jadi dia tidak banyak investasinya, 4.000 megawatt. Tapi pemerintah Malaysia bilang, saya hanya akan bangun bendungan ini kalau ada industri besar yang menyerap energinya. Jadi harus dikolaborasi. Nah kebetulan saya kenal dengan extruder, jadi industri aluminium Malaysia nomor 1, iPad 2 itu dibuat oleh dia, belakangnya itu. Dia karena di hilir dia membutuhkan ingot, jadi dia bilang oke, saya membangun. 2009 dia membangun, 2011 dia membangun secara diam-diam. Kapasitasnya mereka sekarang 410.000 ton setahun, itu jauh daripada Inalum yang dari dulu hanya 250.000 ton. Terakhir untuk Bang Ludi, memang betul proses metalurgi itu apalagi nikel. Kalau saya masukin tadi 6 bagian, itu hanya keluar 1 bagian ferronikel, 5 bagiannya adalah slag. Jadi kita sebetulnya melebur slag, melebur terak untuk memisahkan antara produk dan byproductnya. Jadi kalau ditanya ada nggak proses pyrometalurgi yang juga bisa lebih efisien, itu ada. Kami udah kaji secara laboratorium maupun secara itu bisa. Itu teknologinya biasa kayak teknologi untuk bikin pabrik genteng saja sebetulnya. Proses reduksinya ada di sana. Lalu hidrometalurgi, betul di belakang ada Jennifer, itu mahasiswa saya, Jennifer. Dia S1 di sini, kemudian disekolahkan dapat dari Eramet, gitu. Saya yakin itu. Mereka mendevelop sebetulnya hidrometalurgi untuk proses pengolahan nikel. Tetapi memang saya tidak tahu kalau kita bicara yang tanda kutip medium scale industri ini kan yang banyak pemain kita nih medium kan. Permasalahan di hidrometalurgi lebih pada sebetulnya dia kan main chemicals, byproduct, hasil byproduct dari leaching proses itu ya kan. Itu juga perlu perhatian yang sangat serius. Ya, gitu. Di samping memang yang proven teknologinya artinya dari segi full scale industry masih belum banyak, jadi orang masih kira-kira gitu. As a research sebagai lab iya lah gitu. Cukup banyak di situ. Untuk komersilnya mungkin Bang Sel yang cerita. Silakan.
Mas Widi, memang penghematan kita harus lakukan. PNBP itu pajak, kalau tidak salah 40% dari itu ke daerah, langsung daerah. Ya, semua PNBP yang kemarin itu royalti 5% atau 4% itu 40% adalah langsung ke daerah. Kemudian Bang Firman, kita harus bicara komersial, adalah ketepatan. Saya bikin mesin sinter itu $1 juta. Ya, 1 juta ya. Kebetulan yang ngerjain. Dia ketemu dengan di Linyi 500.000. Beli itunya lengkapnya 100.000 lengkap dengan ongkos kirim, sampai dia kirim engineer juga yang nggak bisa bahasa lain selain bahasa Mandarin. Jadi dengan kos 500.000. Kalau kita bikin di Indonesia 1 juta. Jadi ini cuma bicara fabrikasinya di mana. Yang penting harus kita kuasai adalah teknologinya. Hanya itu. Jangan kita bicara bahwa teknologi itu dikuasai dengan semuanya bikin dari bawah. Nggak perlu. Bukan di situ arahnya. Arahnya adalah teknologi ini kita kuasai, kita tahu kita mau pakai apa. Backbone energi yang paling perlu. Ini yang kita nggak punya. Jangankan itu, master plan-nya aja nggak ada, apalagi mau bicara backbone. Itu yang harus kita. Dan perlu kita adakan diskusi-diskusi seperti ini sehingga kita bisa selalu ada datang informasi-informasi baru. Kemudian Mas Ludi, Piro Hidro, utamanya adalah satu. Barang apa yang paling dipakai sekarang? Sekarang dipakai stainless steel, jadi dipakainya Piro. Karena namanya yang kita ambil adalah ferronickelnya, berapa persen pun gitu. Ya, masalah 80%. Yang lain adalah banyak nikel sulfat sama nikel kadmium sama nikel untuk plus, itu yang pakai besar. Sehingga kalau bicara kenapa ke Piro adalah lebih banyak komersial. Kalau kita bicara yang namanya satu teknologi hidro yang saat ini sangat dikagumi orang, itu ada di Cina. Ada di Cina sekarang. Orang lagi berusaha untuk ngedapetin, ketemu di Cina. Yang pegang patennya adalah mahasiswa Akademi Kimia Bogor. Dia bikin proses itu Akademi Kimia yang Bogor. Ada yang terkenal kan di kimia di Bogor itu? Ya? Dari Bogor kemudian ke situ. Nah itu yang ini sekolahnya dia. Jangan-jangan dia. Dia udah dibawa ke Cina dan dipegang, nggak boleh keluar di itu. Jangan-jangan juniornya Anda kan? Itu flotation mungkin Pak, flotasi. Oh bukan, itu kalau selecting flotation ada juga, itu banyak yang gunakan. Tapi kalau ini dia pakai sulfat. Jadi research gini banyak. Cuma tinggal masalah bagaimana komersialnya. Ada yang namanya Piro Hidro juga dilakukan, heap leaching. Supaya nggak susah, dia sinter dulu, baru langsung dialirkan sulfat, baru dia bisa diambil ekstraknya, baru dia pakai H2S, dia ekstrak lagi. Itu semua bisa dan memang akan bisa. Cuma sekarang ini masalahnya adalah masalah komersial aja, yang mana yang paling untung. Tapi prinsipnya apapun punya pasar, punya. Yang mana yang bisa dilakukan misalnya di daerah timur yang begitu banyak, daerah Raja Ampat itu penuh dengan mineralnya gitu, nikelnya malah rendah. Itu kita harus pakai.
harus pakai itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Backbone energy. Sebenarnya konsep pemerintah dulu ada lumbung energi. Ada beberapa daerah declare ya, Sumatera Selatan dia declare Bang Firman. Cuma habis itu gubernurnya masuk KPK lagi gitu terus. Jadi ada deklarasi seperti itu. Ada konsepnya sebenarnya. Saya selalu dari dulu berusaha menjual konsep ini gitu ya. Sebenarnya ada beberapa petinggi negara juga udah pernah ngomongin. Jadi instead of energy goes to industry yang selama ini terjadi, biayanya itu mahal. Jadi sebenarnya seperti yang Bang Firman bilang itu, harusnya industri yang goes to energy gitu. Nah itu lebih hemat. Even LNG kita dijual ke Jepang, mendingan kita kasih perusahaan Jepang di sini, kita jamin energinya gitu. Daripada kita ngangkut pakai tanker LNG, itu tanker itu pakai ini loh, engine-nya pakai LNG yang ada di dalam gitu. Daripada seperti itu, kita jamin berapa persen berapa yang dibutuhin, berapa MCFD gitu disiapin gitu. Kita pilih daerahnya di mana gitu ya. Misalnya Donggis Noro nih, atau ada di Maluku satu lagi apa tuh. Itu bikin tuh di situ tuh industri gitu. Dan kita manfaatin potensi lokal. Kalaupun kurang, Batam siapa sih yang dari dulu nggak ada yang, tapi akhirnya rame juga di sana gitu ya. Jadi ada gula, ada semut gitu. Terus terang saya juga dihubungi oleh Korea lewat Kaitech-nya ada di sini. Jadi Korea itu pintar luar biasa. BPPT-nya yang di sana itu sangat mensupport small and medium industry. Giliran mereka berekspansi keluar, katakan ke Indonesia, mereka buka cabang di sini. Nah, kasus pelajaran tentang rare metal yang Cina memban semua produk rare metalnya ke luar negeri, itu kolaps industri-industri elektronik dan lain-lain, superkonduktor dan lain-lain di negara-negara maju seperti Cina, lalu kemudian Jepang, Korea, lalu Jerman, kemudian Amerika. Mereka berkolaborasi untuk mencari partner di mana resource yang lain. Salah satu yang dibidik adalah Indonesia. Dia datang ke Indonesia, lalu saya bilang, saya bicara dengan Kementerian Perindustrian karena memang saya dekat dengan Kementerian. Oke, Mama, kalau gitu itu juga kita jadikan bagaimana konsep industri rare metal itu ke depan. Jadi kita punya payung kerjasama antara Kementerian Perindustrian, lalu departemen, lalu dengan Kaitech tadi untuk mencoba memetakan resource gitu ya, di mana ada potensi-potensi rare metal. Plus tadi Pak Ludi, saya tertarik, memang itu harus terus dikembangkan. Hidrometalurgi adalah salah satu cara bagaimana kita mengambil posisi rare metal tadi. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Session diskusi kedua sore ini kita akhiri, namun mau ada konklusi dari panitia, silakan. Dari kedua sesi yang kita jalani pada hari ini, sesi pertama yang fokus terhadap regulasi pertambangannya, dan sesi kedua lebih fokus terhadap teknologi pengolahannya dan bidang-bidang pendukungnya seperti energi. Kami coba untuk menarik kesimpulan. Ada 3 poin dan 1 bintang. Yang pertama adalah regulasi. Jadi poin penting yang pertama adalah regulasi kita itu harus baik, dan yang paling penting adalah yang pro rakyat, dan harus konsisten dari pusat sampai dengan daerah. Terus yang kedua, teknologi. Jadi pemilihan teknologi untuk pengolahan mineral semuanya ya, dari bidang pertambangannya dan pengolahan mineralnya itu harus dengan teknologi yang tepat guna, efisien, dan aplikatif yang bisa disesuaikan